Hai semua, di sini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Data Warehouse. Tapi sebelum saya menjawab soal-soal tersebut, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarlina Gulo, NPM saya 1808142. Saya kuliah di kampus Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baik, di sini saya akan menjawab 6 soal, tetapi saya akan menjawab nomor 1 terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu data warehouse dan saat kapan data warehouse dibutuhkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Data warehouse adalah database yang didesain khusus untuk mengerjakan proses query, membuat laporan, dan analisa. Data yang disimpan adalah data bisnis history dari sebuah organisasi atau perusahaan, di mana data tersebut tidak tersimpan secara rinci atau detail, sehingga data dapat bertahan lebih lama dengan berbagai data atau OLTP, online transactional processing, yang tersimpan sampai prosesnya berlangsung secara lengkap. Sumber data pada data warehouse berasal dari berbagai macam format, software, platform, dan jaringan yang ada. Data tersebut adalah hasil dari proses transaksi perusahaan, organisasi sehari-hari. Karena berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka data pada data warehouse harus tersimpan dalam sebuah format yang baku. Contohnya adalah Panoply. Jawaban yang ke nomor 2 atau soal yang ke nomor 2. Database, data warehouse, dan data mining. Jelaskan arti dari masing-masing kata tersebut. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Data warehouse adalah sebuah sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi sehari-hari. Secara umum, sebuah organisasi menyalin informasi dari sistem operasional seperti penjualan dan SDM ke gudang data untuk menurut jadwal teratur, misalnya setiap malam atau setiap akhir pekan. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery atau mining in database atau KDD. Knowledge extraction atau data pattern analysis, data arkeologi, data dragging, information harvesting, business intelligence, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari nomor 3. Pilihlah salah satu model bisnis tersebut dan rancanglah minimal 3 tabel dimensi dan 2 tabel faktanya serta jelaskan. Yang pertama, rumah sakit, tabel dimensi rawat inap, atribut KD rawat inap, tipe data char, constraint primary key, nama pasien, varchar, foreign key, atribut KD ruang, tipe data varchar, constraint foreign key, tabel dimensi dokter, atribut KD dokter, tipe data char, constraint primary key, atribut NM dokter, tipe data varchar, constraint 0, atribut alamat, tipe data varchar, constraint 0, atribut spesialisasi dokter, tipe data varchar, constraint 0, tabel dimensi pasien, atribut KD pasien, tipe data char, constraint primary key, atribut KD dokter, tipe data char, constraint foreign key, atribut nama pasien, tipe data varchar, constraint 0, atribut alamat, tipe data varchar, constraint 0, atribut tanggal datang, tipe data char, constraint 0, tabel dimensi pasien yang terakhir, keluhan, tipe data varchar, constraint 0, tabel dimensi ruang, atribut KD ruang, tipe data char, constraint primary key, atribut NM ruang, tipe data varchar, constraint 0, atribut NM gudang, tipe data varchar, constraint 0, tabel dimensi petugas, atribut KD petugas, tipe data char, constraint primary key, atribut NM petugas, tipe data varchar, constraint 0, atribut alamat, tipe data varchar, constraint 0,
Atribut jam jaga tipe data char constraint 0. Tabel dimensi rawat inap. Yang pertama, atribut KD rawat tipe data char constraint primary key. Atribut NM pasien tipe data varchar constraint foreign key. Atribut NM ruang tipe data varchar constraint foreign key. Tabel dimensi pembayaran. Atribut KD pembayaran tipe data char constraint primary key. Atribut KD pasien tipe data char constraint 0. Atribut KD petugas tipe data char constraint 0. Atribut jumlah harga tipe data varchar constraint 0. Yang pertama, dimensi waktu. Nama kolom ID waktu tipe data time panjang 0. Nama kolom tanggal tipe data varchar panjang 2. Nama kolom bulan tipe data varchar panjang data 20. Nama kolom tahun tipe data number panjang data 10. Yang kedua, dimensi pasien. Nama kolom ID pasien tipe data number panjang data 20. Nama kolom jenis kelamin tipe data varchar panjang data 0. Dimensi rujukan. Nama kolom ID rujukan tipe data number panjang data 2. Nama kolom asal rujukan tipe data varchar panjang data 20. Dimensi diagnosis. Nama kolom ID diagnosis tipe data number panjang data 7. Nama kolom nama diagnosis tipe data varchar panjang data 30. Dimensi satuan pasien. Nama kolom ID status pasien tipe data number panjang data 2. Nama kolom status pasien tipe data varchar panjang data 5. Dimensi ruangan. Nama kolom ID ruangan tipe data number panjang data 3. Nama kolom nama ruangan tipe data varchar panjang data 50. Nama kolom bagian tipe data varchar panjang data 50. Dimensi jenis pasien. Nama kolom ID jenis pasien tipe data number panjang data 2. Nama kolom jenis pasien tipe data varchar panjang data 20. Dimensi status pulang. Nama ID kondisi pulang tipe number panjang 2. Nama kondisi pulang tipe varchar panjang 20. 9. Dimensi kota. Nama kolom ID kota tipe data number panjang data 4. Nama kolom kota tipe data varchar panjang data 50. Fakta RM rawat inap. Nama kolom ID waktu tipe data time panjang 0. Nama kolom ID pasien tipe data number panjang 20. Nama kolom ID rujukan tipe data number panjang 2. Nama kolom ID diagnosis tipe data number panjang 7. ID status pasien tipe data number panjang 2. Nama kolom ID ruangan tipe data number panjang 3. Nama kolom ID jenis pasien tipe data number panjang 2. Nama kolom ID kondisi pulang number 2 panjang tipe data number panjang 2. Nama kolom ID kecamatan tipe data number panjang 4. Fakta RM rawat jalan. Nama kolom ID waktu tipe data time panjang 0. Nama kolom ID pasien tipe data number panjang data 20. Nama kolom ID rujukan tipe data number panjang data 2. Nama kolom ID diagnosis tipe data number panjang data 7. Nama kolom ID status pasien tipe data number panjang data 2. ID jenis pasien number 2, ID kecamatan number 4. B. Pendidikan atau universitas. Yang ketiga, retail atau supermarket atau mall. Baik. Yang keempat, soal untuk nomor 4. Berdasarkan 3 model bisnis dari soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan sumber data eksternal yang mungkin ada untuk masing-masing unit bisnis tersebut. Sumber data eksternal rumah sakit ialah yang pertama masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu lingkungan luar penting karena sebagian besar pendapatan rumah sakit berasal dari masyarakat secara langsung.
dalam analisis eksternal, melihat peluang dan potensi masyarakat membayar pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam analisis demand masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Transformasikan data berikut dengan model normalisasi minimal atau maksimal. Di sini terdapat 19 data, 450, 670, 890, 420, 120, 560, 720, 340, 980, 560 dan sebagainya. Baik, di sini terdapat angka V1 sama dengan V kurang min A. Max A kurang min A. Buka kurung. New max A dikurang new min A. Tutup kurung tambah new min A. For max as 120. Minimal maksimal sama dengan F min max. Maksimal or max min max, buka kurung, new max atau new min tambah new min. Max or max min max. Min max sama dengan, di sini kan kita akan mencari nilai yang paling terkecil. Jadi di sini saya sudah menjabarkan atau saya sudah mengumpulkan mulai dari data terkecil hingga terbesarnya. Data terkecil di sini 120. Di sini saya akan menjawab min max sama dengan V kurang min max. Garis tengah, max or max kurang min max atau new max, max dikurang new min, tutup kurung tambah new min. Min max sama dengan buka kurung 120 dikurang 120, tutup kurung, dibagi 980 dikurang 120 dikali buka kurung 1 kurang 0, tutup kurung tambah 0. Min max sama dengan buka kurung 0, tutup kurung, dibagi 860 dikali 1. Minimal max sama dengan 0. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari mana 120 ini dan dari mana 980 ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini 120 didapatkan dari angka yang paling terkecil dari 19 data tersebut. Baik, 120 dikurang 120 hasilnya 0. 980 ini adalah data yang paling terbesar dari 19 data yang sudah saya kumpulkan. 980 dikurang 120 sama dengan 860. Baik, di sini saya akan menjawab 0 dikali 1 sama dengan 0 dibagi 860. Tentu di sini jawabannya adalah min max sama dengan 0. Baik, di sini saya akan menjawab jawaban untuk yang nomor keduanya. For max as 340. Min max sama dengan F min max garis tengah, max or max kurang min max. New max dikurang new min tambah new min. Min max sama dengan 340 dikurang 120 garis tengah 980 dikurang 120 dikali 1 kurang 0 tambah 0. Min max sama dengan 220 dibagi 860 dikali 1 dan hasilnya min max 0,25. Baik, saya akan menjawab data untuk yang nomor 3. For max as 340. Min max sama dengan F kurang min max garis tengah, max or max dikurang min max dikali new max dikurang new min tambah new min. Min max sama dengan 340 dikurang 120 dibagi 980 dikurang 120 dikali
1 kurang 0 tambah 0. Min max sama dengan 220 dibagi 860 dikali 1, dan hasilnya itu adalah min max sama dengan 0,25. Baik, di sini saya akan menjawab untuk soal yang nomor 6. Gunakan database penjualan atau sales yang sebelumnya Anda praktekkan saat perkuliahan. Carilah customer yang paling sedikit melakukan pembelian setiap bulannya dan paling banyak melakukan pembelian setiap bulannya. Select C nama customer, B bulan, spasi B jumlah from, select A titik bintang, koma, rank, offer atau partition, by a bulan order, by jumlah diskon, A bulan, A sisi, as urut, from, select the ID customer, month, T tanggal trans, as bulan, sum, T quality, as jumlah room, transaksi T, group by ID customer, month, T tanggal trans, order by month, T tanggal trans, IC, koma, sum, buka kurung T, titik quality, titik Desember A. Baik, di sini saya akan menjelaskannya di aplikasi PHP MyAdmin. Hai semua, di sini saya akan menjawab soal dari ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Data Warehouse. Tapi sebelum saya menjawab soal-soal tersebut, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarlina Gulo, NPM saya 1808142. Saya kuliah di kampus Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Baik, di sini saya akan menjawab 6 soal, tetapi saya akan menjawab nomor 1 terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu data warehouse dan saat kapan data warehouse dibutuhkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Data warehouse adalah database yang didesain khusus untuk mengerjakan proses query, membuat laporan, dan analisa. Data yang disimpan adalah data business history dari sebuah organisasi atau perusahaan, di mana data tersebut tidak tersimpan secara rinci atau detail, sehingga data dapat bertahan lebih lama dengan berbagai data atau OLTP, online transactional processing, yang tersimpan sampai prosesnya berlangsung secara lengkap. Sumber data pada data warehouse berasal dari berbagai macam format, software, platform, dan jaringan yang ada. Data tersebut adalah hasil dari proses transaksi perusahaan, organisasi sehari-hari. Karena berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka data pada data warehouse harus tersimpan dalam sebuah format yang baku. Contohnya adalah Panoply. Jawaban yang ke nomor 2 atau soal yang ke nomor 2. Database, data warehouse, dan data mining. Jelaskan arti dari masing-masing kata tersebut. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut. Data warehouse adalah sebuah sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi sehari-hari. Secara umum, sebuah organisasi menyalin informasi dari sistem operasional seperti penjualan dan SDM ke gudang data untuk menurut jadwal teratur, misalnya setiap malam atau setiap akhir pekan. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu knowledge discovery atau mining in database atau KDD, knowledge extraction atau data pattern analysis, data arkeologi, data dragging, information harvesting, business intelligence, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari nomor 3. Pilihlah salah satu model bisnis tersebut
Dan rancanglah minimal 3 tabel dimensi dan 2 tabel faktanya serta jelaskan. Yang pertama, rumah sakit, tabel dimensi rawat inap, atribut KD rawat inap, tipe data char, constraint primary key, nama pasien, varchar, foreign key, atribut KD ruang, tipe data varchar, constraint foreign key, tabel dimensi dokter, atribut KD dokter, tipe data char, constraint primary key, atribut NM dokter, tipe data varchar, constraint 0, atribut alamat, tipe data varchar, constraint 0, atribut spesialisasi dokter, tipe data varchar, constraint 0, tabel dimensi pasien, atribut KD pasien, tipe data char, constraint primary key, atribut KD dokter, tipe data char, constraint foreign key, atribut nama pasien, tipe data varchar, constraint 0, atribut alamat, tipe data varchar, constraint 0, atribut tanggal datang, tipe data char, constraint 0, tabel dimensi pasien yang terakhir, keluhan, tipe data varchar, constraint 0, tabel dimensi ruang, atribut KD ruang, tipe data char, constraint primary key, atribut NM ruang, tipe data varchar, constraint 0, atribut NM gudang, tipe data varchar, constraint 0, tabel dimensi petugas, atribut KD petugas, tipe data char, constraint primary key, atribut NM petugas, tipe data varchar, constraint 0, atribut alamat, tipe data varchar, constraint 0, atribut jam jaga, tipe data char, constraint 0, tabel dimensi rawat inap, KD yang pertama, atribut KD rawat, tipe data char, constraint primary key, atribut NM pasien, tipe data varchar, constraint foreign key, atribut NM ruang, tipe data varchar, constraint foreign key, tabel dimensi pembayaran, atribut KD pembayaran, tipe data char, constraint primary key, atribut KD pasien, tipe data char, constraint 0, atribut KD petugas, tipe data char, constraint 0, atribut jumlah harga, tipe data varchar, constraint 0. Yang pertama, dimensi waktu, nama kolom ID waktu, tipe data time, panjang 0, nama kolom tanggal, tipe data nvarchar, panjang 2, nama kolom bulan, tipe data nvarchar, panjang data 20, nama kolom tahun, tipe data number, panjang data 10. Yang kedua, dimensi pasien, nama kolom ID pasien, tipe data number, panjang data 20, nama kolom jenis kelamin, tipe data varchar, panjang data 0. Dimensi rujukan, nama kolom ID rujukan, tipe data number, panjang data 2, nama kolom asal rujukan, tipe data varchar, panjang data 20. Dimensi diagnosis, nama kolom ID diagnosis, tipe data number, panjang data 7, nama kolom nama diagnosis, tipe data varchar, panjang data 30. Dimensi satuan pasien, nama kolom ID status pasien, tipe data number, panjang data 2, nama kolom status pasien, tipe data nvarchar, panjang data 5. Dimensi ruangan, nama kolom ID ruangan, tipe data number, panjang data 3, nama kolom nama ruangan, tipe data varchar, panjang data 50, nama kolom bagian, tipe data varchar, panjang data 50. Dimensi jenis pasien, nama kolom ID jenis pasien, tipe data number, panjang data 2, nama kolom jenis pasien, tipe data varchar, panjang data 20. Dimensi status pulang, nama ID kondisi pulang, tipe number, panjang 2, nama kondisi pulang, tipe varchar, panjang 20. 9. Dimensi kota, nama kolom ID kota, tipe data number, panjang data 4, nama kolom kota, tipe data varchar, panjang data 50. Fakta RM rawat inap, nama kolom ID waktu, tipe data date time, panjang 0, nama kolom ID pasien, tipe data number, panjang 20,
Nama kolom ID rujukan tipe data number panjang 2. Nama kolom ID diagnosis tipe data number panjang 7. ID status pasien tipe data number panjang 2. Nama kolom ID ruangan tipe data number panjang 3. Nama kolom ID jenis pasien tipe data number panjang 2. Nama kolom ID kondisi pulang number 2. Panjang tipe data number panjang 2. Nama kolom ID kecamatan tipe data number panjang 4. Fakta RM rawat jalan. Nama kolom ID waktu tipe data time panjang 0. Nama kolom ID pasien tipe data number panjang data 20. Nama kolom ID rujukan tipe data number panjang data 2. Nama kolom ID diagnosis tipe data number panjang data 7. Nama kolom ID status pasien tipe data number panjang data 2. ID jenis pasien number 2, ID kecamatan nomor 4. B. Pendidikan atau universitas. Yang ketiga, retail atau supermarket atau mall. Baik. Yang keempat, soal untuk nomor 4. Berdasarkan 3 model bisnis dari soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan sumber data eksternal yang mungkin ada untuk masing-masing unit bisnis tersebut. Sumber data eksternal rumah sakit ialah yang pertama, masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu lingkungan luar penting karena sebagian besar pendapatan rumah sakit berasal dari masyarakat secara langsung. Dalam analisis eksternal, melihat peluang dan potensi masyarakat membayar pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam analisis demand masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 5. Transformasikan data berikut dengan model normalisasi minimal atau maksimal. Di sini terdapat 19 data, 450, 670, 890, 420, 120, 560, 720, 340, 980, 560 dan sebagainya. Baik, di sini terdapat angka V1 sama dengan V kurang min A. Max A kurang min A. Buka kurung, new max A dikurang new min A, tutup kurung, tambah new min A. For max as 120. Minimal maksimal sama dengan F min max. Maksimal or max min max, buka kurung, new max atau new min tambah new min. Max or max min max. Min max sama dengan, di sini kan kita akan mencari nilai yang paling terkecil. Jadi di sini saya sudah menjabarkan atau saya sudah mengumpulkan mulai dari data terkecil hingga terbesarnya. Data terkecil di sini 120. Di sini saya akan menjawab min max sama dengan V kurang min max. Garis tengah, max or max kurang min max atau new max dikurang new min, tutup kurung tambah new min. Min max sama dengan buka kurung 120 dikurang 120, tutup kurung, dibagi 980 dikurang 120 dikali buka kurung 1 kurang 0, tutup kurung tambah 0. Min max sama dengan buka kurung 0, tutup kurung, dibagi 860 dikali 1. Minimal max sama dengan 0. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari mana 120 ini dan dari mana 980 ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini 120 didapatkan dari angka yang paling terkecil dari 19 data tersebut. Baik, 120 dikurang 120 hasilnya 0.
980 ini adalah data yang paling terbesar dari 19 data yang sudah saya kumpulkan. 980 dikurang 120 sama dengan 860. Baik, di sini saya akan menjawab 0 dikali 1 sama dengan 0 dibagi 860. Tentu di sini jawabannya adalah minimal min max sama dengan 0. Baik, di sini saya akan menjawab untuk soal yang nomor 6. Gunakan database penjualan atau sales yang sebelumnya Anda praktekkan saat perkuliahan. Carilah customer yang paling sedikit melakukan pembelian setiap bulannya dan paling banyak melakukan pembelian setiap bulannya. Select C nama customer, B bulan, spasi B jumlah from, select A titik bintang, koma, rank, offer atau partition, by a bulan order, by jumlah diskon, A bulan, A sisi, as urut, from, select the ID customer, month, T tanggal trans, as bulan, sum, T quality, as jumlah room transaksi T, group by ID customer, month, T tanggal trans, order by month, T tanggal trans, IC, koma, sum, buka kurung T, titik quality, titik Desember A. Baik, di sini saya akan menjelaskannya di aplikasi PHP MyAdmin. Baik, inilah jawaban hasil dari nomor 6. Customer yang paling sedikit melakukan pembelian setiap bulannya adalah atas nama customer link rate bulan 4 dengan jumlah 400, dan hasil customer yang paling banyak melakukan pembelian setiap bulannya adalah atas nama customer Boston Properties bulan 5 dengan jumlah 770. Demikian hasil dan jawaban yang bisa saya jawab. Terima kasih.